Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa apabila seseorang hatinya dihantui kegelisahan, maka hatinya tertutup, hatinya gelap. Dan apabila hatinya gelap, maka sulit untuk menerima berita-berita agama, lebih-lebih untuk menyampaikan berita agama. Maka di dunia yang sementara, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya, orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman akan mendapat segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang tidak beriman akan kehilangan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran, dan serta mengerjakan saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Maka di dalam surat lain, firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Inilah orang-orang yang beriman. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di dunia ini ada dua pilihan, yang tidak baik. Yang baik menuju ke surga, yang tidak baik menuju ke neraka. Dan kalau kita memilih yang baik karena menuju ke surga, banyak yang harus kita penuhi, terutama adalah kesabaran. Karena di surga ini adalah tempat orang-orang yang sabar. Di dalam firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inilah saudaraku. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak sabar di dunia? Tentu Allah berikan apa yang dia minta. Dia pasti Allah berikan, tetapi nanti balasannya di akhirat Allah berikan neraka. Inilah saudaraku. Maka di dunia ini kita harus bersabar. Kita hanya 60, 70, 80 tahun aja, bahkan hanya lebih. Harus kita bersabar. Sabar apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala perintahnya. Sabar melaksanakan sholat panjang-panjang, berdoa panjang-panjang, ya. Selalu berbuat yang terbaik, mencari kebaikan, fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah nanti Allah jamin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi bagi orang yang tidak sabar, Allah berikan di dunia aja kebahagiaan, tapi nanti di akhir akan balas nerakanya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit bercerita pada saat saya keluar safar, keluar 40 hari di satu kota. Saya tidak berjalan. Di situ saya menemui dua orang perempuan yang sudah tua. Kemudian saya tegur, saya sapa. Ternyata yang satu ini berbaring karena dalam keadaan mempunyai penyakit stroke. Kemudian yang satu lagi ini minta disuntik agar dia minta mati karena dia dalam kehidupan sehari-hari susah tidak menentu sehingga dia kepingin cepat mati. Maka saya melihat kejadian ini benar-benar sangat tragis sekali. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kejadian dua orang ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengetahui pula orang pikun itu pun juga suatu ujian bagi keluarganya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa masih banyak saudara-saudara di kota besar, banyak orang-orang tua yang dititipkan di panti-panti jompo. Ini adalah merupakan keluarga yang sangat tragis sekali, yang tidak memperhatikan orang tua. Padahal orang tua, seorang ibu, selama mengandung 9 bulan 10 hari berharap anaknya lahir di dunia menjadi orang yang soleh dan soleha sehingga dewasa bisa membantu orang tua. Setelah terlahir di dunia, maka sang ibu ini pada saat masih kecil, apapun yang dia minta, sebelum menangis pun dia tahu keinginannya. Bahkan menangis pun tahu apa yang dia inginkan, pasti dia kasih. Karena sang ibu sangat kasih sayang terhadap anaknya. Kemudian setelah menjadi dewasa, kemudian berkarya. Setelah berkarya, sibuk dengan pekerjaan, maka lupa dengan orang tua. Sehingga lupa dengan orang tua, sehingga orang tuanya dititipkan ke panti-panti jompo. Ini adalah suatu keluarga yang sangat-sangat tragis sekali, di mana sang anak tidak memperhatikan orang tuanya. Maka Subhanahu wa taala, apabila kita masih mempunyai anak, tolong anaknya dinasihati agar jangan sampai anaknya tidak berbakti kepada orang tua. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Ridhoillahi fi ridho walidain,
sakatullah fi sakatil walidain. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita harus betul-betul dinasihati agar ingat kepada kita semuanya. Jangan sampai terjadi kepada diri kita masing-masing. Semoga kita dibimbing Allah dan anak-anak kita diberikan hidayah agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua. Sehingga saya mengambil kesimpulan dengan kejadian dua orang tadi, yang satu kena stroke, yang satu pun ingin segera minta mati karena tidak menentu dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga kehidupannya akan dititipkan di panti-panti jompo. Maka inilah orang tua yang terlantar atau diterlantarkan oleh keluarganya. Inilah saudaraku, semoga tidak menimpa kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.